Sejarah singkat Dead Vertical berdiri tahun 2001. Ini formasi awalnya gua, Boy, Boni, terus Arya itu masuk 2004 ya Bon ya. Dulunya kita tuh berempat. Ya dulu berempat. Terus vokalisnya cabut, Iwan dulu vokalisnya. Nah Arya masuk 2004. Terus kita udah 6 album ya sampai sekarang ya. 6 album. Kenapa namanya Dead Vertical? Itu Dead Vertical itu hubungan vertikal manusia sama Tuhan sebetulnya. Cuman fenomenanya itu ketika kesini-sini tuh kita terinspirasi banyak orang yang sudah melupakan Tuhannya, jadi dianggap tuh ya udah mereka berganti Tuhannya tuh dengan uang, terus dengan kekuasaan. Banyak Tuhan lain. Iya kayak gitu. Gitu. Jadi hubungan manusia sama Itu masih apa ya? Fastcore. Sebelum Fastcore, seinget gua tuh di zaman-zaman metalcore belah. Ya pokoknya begitu dulu. dah. Iya, zaman-zaman dulu tuh seinget gua metalcore lagi booming banget. Masih campur aduk deh pokoknya deh. Kita masih mencari apa ya? Ya masih ngeband latihan biasa, ya kan udah hitungannya. Iya. Masih latihan. Nah, akhirnya ketemulah kita hardcore apa ya? Sama Iwan tuh dulu apa ya hitungannya ya? Ya itu kalau masalah Loser Boni ya? Loser itu sebenarnya band sebelum kita tahun 96. Nah itu mah apa ya, karena kita nongkrong sama Mario waktu itu kan, akhirnya dia main manggung, personilnya nggak jelas ya bagi Mario gitu ya, akhirnya dia ngajak gue ya, Boy juga diajak juga, akhirnya diajak juga waktu itu. Jadi Dead Vertical featuring Mario Ganzamo. Ya singkatnya begitu. Dulu tuh belum grindcore, kita tuh masih hardcore ya, dulu tuh hardcore, fastcore ya, boleh ya. Iya lebih ke fastcore. Iya, waktu masih kita berempat tahun 2001 ya. Iya 2001. Pokoknya tuh mulai musiknya agak mengarah grindcore itu sebetulnya sih gara-gara Andian Guru sih sebetulnya. Kan dulu inget nggak lo yang pas kita pertama mau rilis sama DI kan dulu kan. Ya itu karena dulu drummernya nggak jelas, kita cabut ngilang ya kan. Si Bimo dulu album pertama kita tuh drummer Bimo waktu itu. Ya album pertamanya Bimo. Cuman waktu sebelum sama Bimo itu Andian tuh sempet ngajak jam Bon, kalau nggak salah tuh. Iya. Ya kan, yang di Fans Studio tuh dulu tuh. Oh iya, Fans Studio. Itu yang di Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Pasar Minggu zaman dulu udah ya. jadi bengkel, Jis. Oh iya benar itu zaman dulu banget. Nah itu gara-gara Andian sebetulnya. Ya andilnya Andian sangat besar tuh mengubah musiknya Dead Vertical. Ini jadi ketika dia ngedrumin kita jadi memotivasi sih sebenarnya. Wah ini kita kayaknya kan dulu kan dia, kan? kita bikin yang begini aja nih, ada grindingnya, ada apa ya, hyper blast gitu-gitu ya. Udah berempat. Cuman drummernya itu gonta ganti lah kalau dulu lah gitu kan. Drummer pertama cabut, terus sempat berapa kali dapat drummer, wah nggak masuk ya kan. Nah, akhirnya sementara Andian waktu itu sempat berdramin, cuman buat setelah Bimo ya, aja. Setelah Bimo ya waktu itu ya. Apa tuh? Si Andian yang ngejam. Sebelum Bimo ya. Baru pas ketemu Bimo tinggal ngikutin aja. Oh iya. Ngikutin aja. Nah itu lagu yang judulnya Fenomena Akhir Zaman sama Media Penyesatan itu aslinya drumnya Andian. Memang di album itu. Album pertama tuh. Jadi si Bimo itu drummer Dead Vertical itu saat itu bikin band juga di Adams waktu itu. Iya. Di Adams, Bimo di Adams. Nah ketika udah dia bikin project di Adams itu mungkin lebih banyak apa ya, lebih banyak di Adams kan gitu ya. Banyak jobnya, jadi banyak jobnya nggak bisa mengakomodir waktunya lagi. Iya. Sudah itu kita sempat bingung juga abis rilis album pertama dia ngilang. Iya. Kenapa ngilang? Gak jelas. Tapi dia mah di Adams, dari di Adams semua dia cuma satu album doang ya. Satu album. Itu hilang. Gitu. Tapi akhirnya udah planet lah, pokoknya planet lah orangnya lah. Ya kan? Gitu. Sorry Bim. Tapi ya udah abis itu ya Andian lah dibantuin juga, akhirnya diperkenalkan lah Arya waktu itu dari Andian ya. Dia bilang nih ada drummer nih Bleh katanya, bandnya For My Blood ya kan. For My Blood dia siapa ya? Banyak deh tuh pokoknya bandnya deh. Dia ini anaknya kecil tapi mainnya keren Bleh. Ya inget banget gua tuh. Udah pertama lu yang ketemu si Arya Bleh ya. Berapa tuh kenalin tuh? 2004 di Stroline ya waktu itu ya. Iya di Stroline. Ini nih di Jalan Pahlawan Revolusi sini, Kolonel Sugiono ya. Udah kenalin akhirnya udah. Gua ketemu Arya tuh latihan waktu di Gamprit ya. Iya ya kan? Gamprit, yang di masjid samping studio apa namanya ya, lupa gua.
Aduh, gue lupa tuh studionya. Studionya gede banget sampai Kecil. mainnya pet-petan begini Jis ya kan. Gede banget dong. Gede banget deh pokoknya deh. Ya Iya kan? di studio itu baru gua ketemu Arya lah. Gua sama Iwan duluan vokalis kan dari Vertical Iwan tuh ketemu. Gua juga liat ini orang kecil banget gondrong waktu itu kan ya. Enggak, belum gondrong, pakai anting dulu. Ganti iya bener belum gondrong dia. Tengil dah pokoknya dah ya kan. Iya. Bocah banget. Masih bawain lagu-lagu dari Vertical album pertama yang sama Iwan ya mainin tuh sering latihan. Macam dari situ transformasi tuh vokalisnya cabut. Nah, sempat nyari vokalis beberapa nggak masuk juga. Sebelumnya kita latihan bertiga tanpa vokalis sebelah ya. Ya, sering latihan bertiga. Bertiga masih lagu-lagu yang di album pertama tuh. Cuma tanpa vokalis kita latihan-latihan aja. Iya. Nyari vokalis nggak dapet. Vokalis nggak dapet. Akhirnya mutusin udah bertiga aja deh. Wah, bertiga gimana? Gua bilang Dari si Arya tuh. Si Arya, ya udah lu aja nyuruh gua aja gitu kan. Aduh, kata gua PR lagi nih. Lu kan backing bisa kata dia. Soalnya gua perhatiin vokalis lama nih kata dia mic-nya kalau pas lagi nyanyi ketiban sama suara lu yang backing. Ketika backing. Berarti dia lu kenceng nih kata. Ya gua kan backing doang, gua bilang. Ya bisa main bisa-bisa aja. Iya terus ditanya, terus lagunya gimana? Langsung dia bilang kita bikin grindcore aja ble. Anjay. Arya tuh. Pokoknya lu bikin riff-riffnya simple, ntar drumnya gue padetin. Kalau ada orangnya nih gue cengin. Tapi emang dia ngomong begitu. Gue bilang ini orang tengil amat ya begini. Ya di situ. Cemerlang ya. Tapi di situ Dia langsung cukup tuh. jenius sih dia. Grindcore apa nih? Ya udah ble, kita dengerin Napalm Death. Terrorizer, Nasum apa. Pokoknya grindcore lah saat itu. Pokoknya sound-sound yang renyak-renyak deh Jis. 2005 ya, 2005 ya waktu itu ya. 2005. Nah, dari situ udah pede dah tuh, udah nyoba berapa kali latihan, gue mulai suruh bikin lirik sendiri tuh. Tapi emang album pertama juga liriknya gue yang buat sih. Cuman kan gue nggak in charge vokal main vokalnya, cuman backing aja. Nah, pas yang setelah vokalis pertama cabut, ya gue total bikin lirik lagi. Nah, itu gue in charge semuanya di situ buat divisi vokalnya. Tuh akhirnya nyoba tuh bikin EP tapi live. Itu Global Madness 2006. Nah, itu memperkenalkan ke publik pertama kalinya si Death Vertical formasi bertiga dengan format musik yang berbeda. Itu 2006 iya 2006. Itu sampulnya fotokopian. Iya itu kita DIY ya. DIY deh pokoknya deh. Fotokopi sendiri, duplikat. CD bakar ya kan. Iya, CD-nya tuh burning dari komputer si Boy. Rusak Jis komputer gua. Pokoknya zaman dulu burning ganti-gantian nih, gua di komputer si Boy berapa CD, CD di komputer Arya waktu itu berapa CD. Udah tuh begitu Gak lama Arya CD roomnya rusak juga. Berapa lapis itu? Banyak tuh. Dulu cuman Gocap gocap ya. Jadi 25 si Boy komputer 25. Iya. Dan itu kita nggak jual jual gak sih waktu itu? Jual. Goceng ya, zaman dulu kita jual goceng. Sampulnya fotokopian, CD-nya burningan, cuman dikasih stiker doang ya, Death Vertical. Iya. Gitu. Nah, di situ tuh udah jual goceng ya. Kalau gua jual di kampus gua sama teman-teman deket aja, perkenalan lah. Dulu masih zaman MySpace ya. Friendster, MySpace zaman dulu. Nah, dari EP itulah mulai tuh kita kasih tuh kayak Road Revo Records ya, Ble. Iya. Yang ngebantuin kita jembatanin ngenalin Death Vertical ke Road Revo Records tuh Andre Sisa Kubur waktu itu. Bacot, didengerin nih. Arya tuh di Death Vertical sekarang nih, Mas B. Wah, terus tuh Mas B. Wah, ini nih. Ini harus si gendut harus denger kayak gitu. Udah dikasih gendut, terus kita ngasih ke Ricky Seringai waktu itu tuh. Wah, kita kasih dah orang-orang media-media lah. Tapi itu ya ininya impactnya bagus tuh pas di EP itu. Terus juga waktu itu emang yang mainin musik grindcore juga belum terlalu banyak, Jis. Siapa aja tuh? Ya dulu kan yang udah Noxa pasti Extreme Decay. terus Om Haryadi dong ya, legend Tengko ya. Oh iya. Gitu. Tapi Dan lebih ini sih ya kalau dulu kita karena lebih ini punk Ble, ya, kalau dulu ya, kita lebih punk ya. nggak ini orang yang ngomong gitu. Musiknya personalnya bertiga tapi main grindcore. Kalau dulu kan ya masih berempat siapa ya. Nah, kita mungkin di situ udah gitu yang pasti dilihat tuh si drummer ya karena kecil waktu itu. Drummer kecil itu orangnya. Kecil tapi gede ya.
Ya gak tahu deh, dia dulu wah, masih berapi-api lah, masih anak muda ya kan, supply-supply-nya juga. Oh, sekarang gimana tuh dia suruh main debut gimana? Sekarang udah pikirannya anak 3, sekolah, makan, listrik, air, segala macam peraduk udah. Ya begitu ya, masuk udah mulai tuh IP masuk Road Revo Record. Terus kita Entry-nya berarti ya. iya. Nah, di situ tuh karena kita nongkrong di Destroyer, awalnya kita kenal lah Mario Ganzamo, teman-teman nongkrong. Ketika ngeliat Dead Vertical gini pengen ngeband, akhirnya kita juga yang bantuin Mario saat itu. Berjalan nih Dead Vertical Loser saat itu. Habis itu ya ketemu gendut, ya akhirnya kerjasama lah sama Road Revo Records ya Bleh. Iya. 2000 berapa itu ya? 2007. Mulai 2007. kerjasamanya 2007. Nah itu Ya, baru masuk sama ketemu bapak ini di CSA. Boet ya di Triyono. Di Triyono. itu saat itu Iya Irfan iya. zaman-zaman Irfan di situ dulu. si SK Podium tuh Bleh. Iya, SKP. Iya, saat itu lah. Wah, inget banget gua. Ketemu gendut. Sebenarnya toge dulu ya. Iya, toge. Kita latihan CSA berapa Raja, kali dulu, latihan CSA juga deh kita dulu. Iya, di atas. Iya. Seru juga ya kalau ngeliat zaman dulu ya. Waduh, seru banget. Denny, iya benar-benar. Iya. Di atas tuh sama Pak Tamrin almarhum. Iya. Ya udah ketemu bikin ya, nah itu CD beneran tuh. Wah, udah masuk istilah Road Revo Records ya kan. Kita menganggap kita anak Packing paling. Door tuh album kedua tuh. Iya. Iya, itu kita maksudnya bersandingnya sama si Siksa Kubur, sama Jasad ya. Forgotten, Disinfected. Kita kayak masih kita anak kecil banget gitu ya dibandingin mereka gitu. Wah, sempat gugup juga gitu. Cuman ya si gendutnya juga udah pokoknya lu jadi artis gua katanya. Only for Wako Killer. Itu kan death metal semua aja, gue sempet nanya, nih cuek nih, Iya. grindcore. Udah cuek, grindcore saudaranya death metal, bisa aja gue bilang. Iya gitu doang, grindcore sendiri di Road Revo Record ya, lainnya kan begitu-begitu semua. Lainnya buset deh, gila brutal ya kan. Kita main ke Bandung juga ketemu kenalannya begitu-gitu semua, kita masih kayak anak bocah banget, anak bawang kali ya sebutannya. Cuman ya berjalan dengan waktu ya berjalan. Nah itu udah mulai tuh dari Infecting the World ya Ble ya. Iya, itu akhirnya sama Road Revo 2 album tuh. Satunya lagi 2012 Perang Neraka Bumi itu pas, tapi ya itu album kenangan juga sih, maksudnya ya itu sebelum rilis kan 2000 berapa ya, 2011 ya Rio meninggal ya 2011. Iya pas si Rio meninggal deh. Ya, Iya bom itu deh. Iya, Kita lagi proses itu segala macam dia meninggal ya. lagi duplicating udah selesai, ya gue sempet shock sih, sedih sih album itu sebetulnya Jis. Karena itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu sama Rio sih gitu, karena kan musiknya lebih agresif Di lagi kan. Rintop tuh Nah, studionya. di sini nih di Rintop ini nih, Di tag pertama Rintop. kali nih dulu tuh. Oh banyak kenangannya itu. Banyak banget kenangannya, musik berubah terus lebih agresif. Udah ditunggu-tunggu sama ownernya, nggak taunya ya Tuhan berkehendak lain kan. Dia kena serangan jantung meninggal. Jadi waktu itu udah tinggal proses cetak cover. Tuh, akhirnya ya rilis juga sih gitu. Nanti Yang nggak ada yang ngurusin lah gitu. Benar. Gitu. Terus apa? Di situ, Habis apa? Perang Neraka Bumi. Nah itu kelima, berapa? keempat ya, album keempat tuh. Empat ya, album keempat. Album keempat. Nah, tag-nya di Rintop juga, Ngasa Misteri. Nah, Itu tahun berapa itu, Blah? 2000, tag-nya itu sih 2014. Ya, 2014 ya. Nah, itu agak lama juga tuh dari jeda tag sampai rilis tuh. Banyak kendala juga tuh waktu itu gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah rilis juga 2016 tuh rilis itu Jis. Itu kita, bukan, itu yang Angkasa Misteri. Kita tuh kerjasama sama The Majors ya, Blah. Nah, itu pertama kali sama The Majors. The Majors untuk distribusinya. Iya. Sama The Majors. Lebih ke master license sih. Master license ya. Produsernya dari Rintop ya, sama IP. Produsernya 360 Topan ya. Trinanda ya, 360. Itu pertama kali Rintop bikin records gitu, 360 musik. Nah, dari situ Itu lama tuh habis itu ya. Iya, 2016 rilis, agak lama tuh. Ketemu deh tuh sama Black Angie. 2000 berapa itu ya? 2018 ya? 2018 itu juga karena waktu itu ada Wacken Metal Battle. Iya, ketemu Mitra situ tuh gue. Ketemu sama ownernya tuh di situ. Ada dibikinnya kan di mana? Di GTV ya?
Iya, GTV. Iya, GTV itu. Bahkan metal battle yang di Jakarta tuh ya Iya, gitu di ya. Jakarta. Kayaknya sih itu baru pertama kali deh Jis di Jakarta. Dulu kan di Biasanya Bandung kan terus di ya? Bandung gitu kan. Nah, itu bikin di situ. Kita ikutan Ketemu Mitra ya. sama Mitra, Ada tawarin. omongan lah ini. Nah, rilis deh tuh album ke-5. Titelnya 17. Ya, Black Angel Records. Black Angel Records tuh 2018, rilisnya 2019. Nah, itu tag-nya nggak di sini, tag-nya di Studio Black Angel. Darktons dulu tuh. Dulu namanya Doctors ya. Cuman tetap yang missingnya Topan Trinanda juga. Gitu. Nah, udah deh tuh. Corona deh tuh melanda deh tuh, iya. ya kan? Berantakan semua ya kan. Promo juga jadi kesendat. Itu 2019, Corona 2020 kan? Iya. Corona 2020 udah stuck tuh. Ya paling kita ngikutin band-band yang selazimnya aja ya kan, bikin live session ya kan. Iya, studio kita bikin Mix dada dulu kan gitu kan. studio live session kita bikin Iya. tuh. Udah tuh 2020 Corona, terus selesai kan 2022 ya kalau nggak salah ya, hampir 2 tahunan ya. Awal 2022. Udah pada sibuk mikirin apa ya, keluarga masing-masing saat Corona kan. Maksudnya ya ini segala macam. Kita ngeband juga Udah kurang fokus, jadinya sempat Iya. kurang fokus tuh gitu. Sempat bingung juga nih kalau mau album lagi gimana tuh, bikin album lagi. Nah, mulai dah tuh ngumpul lagi, latihan lagi setelah terus kita Corona itu. ini For West Split tuh Black. Ya, Black sempet Angel tuh Records. bikin 4-way split tuh. For West itu isinya tuh Extreme artisnya Death Decay, Vertical, Extreme Decay, Bersimbah Darah, Busuk. Busuk, Black Akses Angel 11 Records. gitu. Ya, itu masih sama Black Angel Records tuh. Kontraknya berapa lama? Itu apa? Wah, itu si Pak Harya deh tuh yang ngurusin tuh. Itu kita masing-masing cuman berapa sih, 3 lagu ya? 3 lagu. 3 lagu, ada 4 lagu juga. Itu malah kayaknya kita doang tuh yang semi track ya. Kayaknya Iya. pada keren-keren banget. Pada rapi-rapi banget ya. Buset, gue sempet keder ini juga, gue jiper juga. Wih, gila keren-keren banget soundnya. Itu serius nih semi track doang nih kayak gini nih. Dan di For West Split tuh, nah itu udah mulai tuh Death Vertical udah sedikit apa ya? Ya itu udah mulai eksperimen tuh. Eksperimen tuh. Udah mulai berubah tuh musiknya tuh. Iya. Udah kayak grindcore. Ya masih cuman Masih udah makin kan, tipis tuh. cuman sedikit ada Udah. nuansa-nuansanya tuh beda lah. Ya udah mulai. Ada 2 lagu ya, Bre? Itu ya. Ya, udah 2 lagu. Itu 3 lagu, yang satu masih grindcore lah. Yang Iya. 2 lagu nih kita eksperimen tuh. Iya, absen aja dulu, yang penting ada diskon. eksperimen lama kelamaan. Arya aja, udah Arya tuh pas itu. Emang dari dia tuh awalnya tuh ketika mau Jadi istilahnya emang Arya itu orang yang biang kerok sih sebetulnya. dulu Jadi ya walaupun kecil. Iya. Dulu waktu grindcore dia tuh, ya kan? Iya, waktu grindcore dia. udah lu ini aja. Sekarang nih, udah. Mana ada musiknya deh. Iya. Ketika yang udah mungkin apa ya beda kali ya Jis ya. Dulu misalnya kita masih nongkrong apa gimana, sekarang mungkin udah waktunya udah kekikis gitu ya. Dia bilang, "Bre, jangan yang ini deh, kita main slow." Main slow.